kali kita menemukan ada banyak tantangan di dalam memberitakan Injil. Dan sering kali kita bertanya, kepada siapakah saya pergi memberitakan Injil? Nah, saudara, di dalam Lukas pasal 10 ayat 1-12, perikop ini berkisah tentang Yesus mengutus 70 murid untuk pergi keluar dan memberitakan kerajaan Allah kepada siapapun yang mereka temui. Tetapi secara khusus Tuhan Yesus memberikan instruksi bagaimana mereka nanti dapat memberitakan berita kerajaan Allah ini. Secara khusus di dalam ayat 5 dan 6. Di sana Yesus memberi instruksi kepada mereka untuk menemukan orang yang menerima salam mereka. Dan jikalau salam mereka itu diterima, mereka dapat tinggal di dalam rumah itu dan tidak pindah-pindah. Nah, di dalam penginjilan saudara-saudara itu disebut dengan menemukan orang damai. Jadi untuk memberitakan Injil, kita memang agak biasa mengira-ngira apakah orang ini mau terima atau tidak. Nah, bagaimana cara bisa menolong kita untuk menemukan orang yang siap untuk mendengarkan pemberitaan Injil adalah temukanlah orang damai. Dan orang damai adalah cirinya, dia terbuka dengan kehadiran kita. Dia tidak memberi batas. Biasanya kan ada orang yang merasa asing dengan kita, dia tidak mau berbicara dengan kita. Tetapi ada kalanya juga, ada orang yang terbuka dengan kehadiran kita. Bahkan menyambut kita dan mengajak kita ke rumahnya. Mengajak kita minum kopi, bahkan mengajak kita makan. Bahkan kemudian dia mau bercerita tentang keluarganya, tentang dirinya, bahkan dengan pergumulannya. Itulah ciri-ciri orang damai. Bahkan ketika dia tahu bahwa kita bukan orang yang seiman dengan dia tidak masalah dengan itu. Bahkan ketika kita menawarkan untuk mendoakan, dia juga tidak masalah dengan itu. Nah, itulah orang damai. Nah, kesempatan bagi kita untuk kemudian membangun relasi, membangun kontak, membangun setiap hubungan pembicaraan dengan mereka. Dan kemudian berjalannya waktu, kita dapat mengarahkan mereka kepada pengharapan kepada Yesus. Tentu, pada suatu waktu mereka akan bercerita tentang pergumulan mereka, tentang anak mereka, tentang sakit penyakit, tentang apa yang mereka harapkan. Bahkan, bisa saja ada kejadian, misalnya tiba-tiba ada orang berita tentang duka cita, tentang orang yang meninggal dunia, lalu mereka juga bertanya, aduh, bagaimana ya dengan kita gitu. Nah, lewat pembicaraan-pembicaraan ini, kita bisa kemudian membawa pembicaraan kepada pembicaraan Kristus, di mana kita dapat mengatakan kepada mereka bahwa di dalam Yesus ada pengharapan tentang kehidupan yang kekal, ada kuasa yang dapat menyembuhkan, dan pada akhirnya Yesus itu adalah Tuhan. Maukah saudara percaya atau maukah saudara menggumuli untuk mau percaya kepada Yesus? Memang saudara, untuk melaksanakan penginjilan, kita bisa saja tidak langsung diterima, misalnya mau percaya Yesus. Dia tidak akan mungkin langsung, oh mau gitu. Bisa saja mungkin ada, tetapi kebanyakannya pasti dia perlu waktu untuk memikirkan. Bahkan juga kita perlu menghindari untuk pertama-tama, maukah engkau percaya kepada Yesus? Padahal kita baru bertemu dan tidak ada konteks pembicaraan. Kecuali di hari itu kita sedang berbicara tentang hal yang berkaitan dengan kekekalan, tentang kehidupan. Mungkin tidak sengaja pembicaraan hari itu langsung berbicara tentang hal-hal yang bersifat spiritual. Nah, kita bisa masuk di situ. Tetapi hati-hati untuk memaksa ya, karena pemberitaan Injil bukan untuk memaksa atau mengkristenisasikan orang, tidak. Karena kita memberitakan Injil kepada orang yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk terima Yesus. Kalau dia tidak dipilih dan tidak dipersiapkan untuk terima Yesus, bagaimanapun kita berbusa-busa untuk berbicara tentang Yesus, pasti dia tidak akan mau percaya. Tetapi puji Tuhan, kita punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Untuk itu, di dalam juga menemukan orang damai, perlu diawali dengan berdoa, Tuhan buka relasi saya, buka kesempatan di dalam pertemanan untuk bisa bertemu dengan orang-orang damai itu, dan biarlah saya bisa mengkomunikasikan kebenaran Injil. Tentu soal dia menerima nanti atau tidak mau percaya kepada Yesus itu tidak terlepas dari kuasa Roh Kudus. Untuk itu selalu andalkan Roh Kudus di dalam kita berbicara kepada orang lain. Jadi hargailah setiap relasi dan hubungan yang kita miliki, karena bisa jadi mereka adalah orang-orang damai yang Tuhan persiapkan untuk berbicara kepada mereka dan pada akhirnya memberitahukan kepada mereka pengharapan di dalam Yesus. Semangat memberitakan Injil.